Beginilah cara kerja kopling. Saat pedal kopling dilepas, pedal ditekan, putaran mesin terputus. Sangat presisi. Ini Om Bergen mau jogging di Kampung Itera ya, sekaligus memberikan tip and tricks ya buat pengguna Kaliasika ya. Jadi sembari jalan di tol, Om Bergen ngasih tip and tricks untuk perawatan penggunaan produk kopling supaya awet. Nanti kita lanjutkan videonya sampai di Kampung Itera. Om Bergen Podcast, ngobrolnya otomotif, ceritanya dari jalan. Halo kawan-kawan semua, sahabat Bergen. Ketemu lagi di podcast Bergen. Kali ini Om Bergen akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat Om Bergen yang ada di Kalimantan. Pertanyaannya adalah, Om, kenapa sih produk kopling gua kok boros banget? Baru pemakaian 2 tahun sudah minta ganti. Oke, di sini kita akan bareng-bareng belajar. Kita sama-sama belajar untuk memahami cara kerja produk kopling untuk menyalurkan gerak pada kendaraan kita ya. Untuk di unit Kaliasika sebenarnya pemakaian sih untuk standar pergantian produk kopling ya tergantung pemakaian kita, Om. Jadi jikalau standar dari pabrik sih untuk kilometer antara 50.000 sampai 100.000 kilometer kita memasuki wayahnya atau saatnya untuk ganti produk kopling. Cuman di sini kita akan berbagi tips untuk penghematan pemakaian produk kopling. Mungkin dari Om sih ngasih tip ya, artinya tips penghematan ya, supaya apa ya, supaya kita hemat, tidak mengeluarkan biaya lebih awal gitu kan. Kalau kita syukur-syukur bisa produk kopling 10 tahun ya kan. Jadi tipsnya sederhana aja. Jadi mungkin buat kawan-kawan semua, jikalau kita berkendara ya untuk penghematan produk kopling sih sederhana ya, itu aja. Hindari akselerasi yang berlebihan. Seperti apa sih? Ya saat kita start tuh dari stop and go, kita puncet gas langsung tuh. Nah disitulah kita bisa membuat nafas kita bekerja berat sehingga gaya gesek yang disalurkan ke roda gila jadi meningkat ya. Kemudian yang kedua, hindari jikalau kita berkendara kaki jangan nempel di kopling. Karena apa ya, seperti yang saya jelaskan tadi, cara kerja kopling ya akan bekerja menekan matahari jika kopling kita injak. Makanya hindarin kaki kita nempel di kopling ya. Kemudian saat kita berhenti nih ya, kita usahakan lebih bagus kita netralkan, kecuali kita berhenti hanya sekedar sebentar ya. Apabila kita berhenti agak lama ya kita netralkan saja. Kemudian apalagi tipsnya ya, mungkin ya itu tadi lah, hindari akselerasi yang spontan. Kemudian saat kita berhenti kalau bisa kita netralkan. Kemudian jangan sering apa sih Om ya, kita membuat torsi berlebih. Artinya putaran mesin kita sesuaikan. Misalnya kita berjalan, udah kita ikutin gasnya aja, pelan-pelan perlahan. Jadi dorongan gas yang
sahabat Obergen ya. Jadi sebenarnya ya tips sederhana itu aja sih buat penghematan pergantian produk kopling. Jadi untuk kawan-kawan semua, tips dari Obergen misalnya bermanfaat ya coba diterapkan. Kemudian apakah itu bakal berhasil? Ya alhamdulillah untuk unit Sigra Obergen sudah usia 2018 ke 2026, berarti sudah 8 tahun saya belum pernah melakukan pergantian produk kopling. Ya karena apa ya, seperti tips tadi, kita penghematan buat buat supaya kita hemat pemakaiannya, kita sesuaikan saja ya. Maklum lah, untuk kita pengguna LCGC kan bisa dibilang kita kelas menengah ke bawah ya. Jadi ya penghematan ya kita perlukan ya. Nah, kemudian gimana sih kita bisa mengetahui bahwa produk kopling unit kita ya minta ganti atau sudah mau habis ya? Pasti ada tanda-tandanya. Mungkin salah satu tanda-tandanya mungkin saat kita ngegas dengan RPM, tenaga jadi berkurang. Jadi kita saat ngegas tuh tenaga kok nggak berisi, mungkin itu salah satu tanda-tanda ya untuk produk kopling yang sudah mulai habis. Kemudian ada sedikit raungan tuh, jadi raungan mesin kayaknya RPM kita tinggi cuman kok nggak jalan. Jadi itu ada kemungkinan si produk kopling itu ada selip dengan roda gila tadi yang mengakibatkan putaran mesin tidak sesuai dengan lajunya kendaraan, jadi selip. Kemudian apalagi sih, mungkin ada ciri khas ya, jikalau mulai benar-benar si produk kopling minta ganti, mungkin ada aroma gosong yang tercium dari hidung kita. Mungkin itulah tanda-tanda kalau emang produk kopling kita udah mau habis. Juga ditandai juga dengan saat kita ini saat kita akan melakukan perpindahan gigi itu agak berat, itu pun salah satu ciri untuk produk kopling kita sudah mulai pengen diganti. Duit lagi, pusing dah. Jadi poin-poin yang harus kawan-kawan hindari ya untuk penghematan produk kopling untuk unit Calea Sigranya ya. Yang pertama, jangan biasakan kaki kita letakkan di kopling, hindarin itu. Kemudian yang kedua, jika kita stop and go misalnya di lampu merah ataupun kita berhenti yang agak lama, mungkin lebih baik kita netralkan ya. Kemudian saat kita ditanjakan tuh ya jangan biasakan setengah kopling deh, kita ikutin sesuai putaran mesin saja. Jika nggak kuat ya kita pakai gigi terendah. Kemudian apalagi tadi mungkin untuk akselerasi tuh, hindari akselerasi yang berlebih. Karena apa? Karena kalau kita sering berakselerasi tuh, kerja produk kopling jadi semakin berat. Jadi gesekan antara si kampas kopling dengan roda gila itu semakin besar. Makanya jika kita sering-sering berakselerasi tuh, kita strem dengan kekuatan penuh, yaitu salah satu sumber penyebab untuk produk kopling yang boros. Jadi itu ya sahabat Obergen. Jadi buat sahabat Obergen,